Yang jadi sales kadang-kadang jeleknya adalah dia berharap cuma 3 customer doang yang dikejar. Itu yang salah. Pertanyaannya, dia nawar kan? Nah, saya secara pribadi bilang, enggak mau. Terus nanti nggak closing dong? Enggak. I don't care. Gimana sih cara menangkal mental down itu untuk menghadapi penolakan customer, Coach? Oh, jadi menangkalnya nih ya? Iya bener, Coach. Tapi itu nanti di akhir aja ya, Coach. Boleh, ya. boleh. Ini kita buka dulu nih. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kita tuh mentalnya down, Coach? Orang mental down itu karena satu hal yang gampang sederhana, yaitu adalah mereka sudah berharap, tapi nggak terjadi. Itu yang membuat mereka jadi down. Yang pertama. Jadi mereka sudah berharap, tapi nggak terjadi, itu yang membuat mereka down. Berarti sales itu berharap kalau dia bakal bisa closing. Betul, jadi udah mengharap banget. Nah, makanya kenapa akhirnya ketika nggak berhasil, dia jadi down. Nah, yang kedua adalah bisa jadi dia karena sudah punya, apa istilahnya, dia udah punya kebutuhan nih. Customer-nya udah punya kebutuhan. Dia udah punya kebutuhan. Si salesnya udah punya kebutuhan. Kebutuhan duitnya supaya closing. Kalau nggak akan terjadi apa. Ketika tidak terjadi, maka dia juga down. Oke, berarti kayak berharap lebih Pasti. untuk mereka ngasih uang mungkin ya, biar dia dapat komisi. Betul. Gitu. Kayak ibaratnya nih, misalnya udah akhir bulan nih. Kok gue belum nyampe nih akhir bulan nih. Nah, gue berharap banget nih. Gue udah tahu kebutuhan nih. Tagihan listrik udah muncul nih. Tagihan kartu kredit sudah muncul nih. Gue belum closing nih. Jadi ketika tidak closing, dia langsung down. Oh, itu karena kebutuhan si salesnya. Kebutuhan salesnya. Ngejar gitu. Makanya dia ngejar. Ketika tidak terjadi, maka dia down. Nah, makanya kalau buat saya pribadi, kadang-kadang sebagai sales, itu sebenarnya dari awal, walaupun Anda kepengen mau closing, mukanya nggak boleh pengen banget. Mupeng ya, Coach. Mupeng. Karena ketika lu mukanya pengen banget mau closing, akibatnya teknik kalian menjadi terburu-buru mau cepat closing aja. Dia tidak lagi memakai, apa istilahnya ya, tidak step-stepnya tidak benar cara jualannya. Karena pengen buru-buru. Iya, buru-buru. Pengen cepat deh, cepat closing nih. Gue udah kebutuhan nih. Gue udah kebutuhan. Akhirnya dia akhirnya cepat terburu-buru. Atau juga bisa jadi yang ketiga, mereka sudah dapat janji, orang itu kayaknya mau beli, dia harapkan closing sekarang dan ternyata malah ditolak. Itu yang membuat orang jadi down. Oh, udah kayak ibaratnya punya janji dari customer-nya. Dia, si sales juga berharap nih, kalau misalkan dari janji itu bakal closing. Nah, ini yang paling gampang sederhana deh. Misalnya contoh di telepon. Terus seorang customer ngomong, nanti kontak saya lagi ya. Saya lagi meeting. Nah, orang itu akan boleh berasumsi, oh orang itu tertarik mau dengar lebih lanjut. Padahal belum tentu. Itu cuma janji-janji. Iya, ya? Betul. Makanya oleh sebab itu, kalau saya pribadi di telepon sales, saya mah dari awal akan ngomong, enggak. Daripada dijanjikan, nanti kontak saya lagi ya. Karena kontak saya lagi, mereka ada harapan. Oh, sales naruh harapan. Betul. Nah, seorang sales baru tugasnya adalah dari awal nggak boleh punya harapan sama sekali. Kamu nggak boleh, Coach. Jadi dia lakukan aja yang terbaik sebagai penjualan. Jadi ngikutin alur penjualan yang baik aja. Ya, Coach. Betul. Ya? Jadi nggak usah berharap apapun. Lakukan aja yang terbaik, udah jualan, udah selesai. Tapi kalau misalkan nggak punya harapan nih, Coach, kayak ibaratnya ya udah ngambang aja, gitu kan juga nggak baik juga nggak sih, Coach? Goalnya untuk closing, kita tugasnya hanya melakukan dengan sungguh-sungguh. Dari setiap yang kita lakukan pasti closing. Yang jadi sales kadang-kadang jeleknya adalah dia berharap cuma 3 customer doang yang dikejar. Itu yang salah. Sales itu harus mengejar, misalnya contoh 20 customer, 20-20-nya dikejar. Nah, kalau ditanya, berharap apa enggak? Ya berharap closing number-nya. Tapi jualannya 20 customer kejar. Setiap gagal, cari tahu penyebab kenapa kegagalan. Setiap gagal, cari tahu. Itu aja yang dia harus lakukan. Kalau misalkan kayak tadi kan 3, ya udah kejarnya 3 doang.
Kok 20, kejarnya 20. Atau kita misalkan punya 3 customer nih coach. Terus Hanya ya 3? misalkan 3 customer. Nggak mungkin dong, Dikejar sales 3. nggak mungkin punya 3 customer. Oke, misalkan kayak prospek awal. Nah, balik lagi. Tadi yang bilang tadi, kalau prospek awal cuma 3, berarti dia ngarepin cuma dari 3 customer. Betul. Kalau makanya sales itu tidak boleh cuma ngandalin 3 customer. Sales itu harus mengandalkan jualan sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Dan ketika dia jualan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, diharapkan bisa closing. Itu kata kuncinya. Oke. Jadi jangan cuma 3 customer. Paham nggak maksudnya? Iya. Tahu prinsipnya beda kan? Beda. Yang satu ngejar 20, yang satu prinsip 3, ya udah dia ngarep banget tuh dari 3 orang itu tuh. Iya, pasti kayak kalau nggak closing ya udah kejar terus. Sedangkan yang 20 kita punya prinsip dari 20 pasti closing dong 3. Iya. Tapi yang mana closing kita nggak tahu. Yang penting lakuin aja semua 20 yang terbaik. Oh iya benar. Kayak dari 20 itu dari sekian jumlah kuantitinya banyak, pasti ada berapa persennya lah yang closing. Pasti. Itu makanya seorang sales kenapa jadi bagus nggak bagus itu tergantung karena dia cuma pasrah kepada 3 customer saja. Dia tidak mau jumlah yang cukup banyak. Makanya kalau saya secara pribadi jualan, ya udah jual aja yang banyak-banyak, nggak usah pusing. Jangan berharap cuma dengan 3 orang itu. Ya salah. Karena buat saya nih, contoh nih, ini kan ada satu project nih yang kita lagi jalan nih. Ada satu project nih yang sebentar lagi negosiasi nih closing. Pertanyaannya, dia nawar kan? Nah, saya secara pribadi bilang enggak mau. Terus nanti nggak closing dong? Enggak. I don't care. Yang dipertahankan apa coach? Jawabannya harga dong. Kalau saya turunin ikutin harganya dia, berarti saya ikutin permainan dia dong. Iya benar sih. Tapi nggak dapat gimana? Loh kan saya punya customer yang lain. Kecuali kamu cuma punya customer itu doang. Iya benar. Kalau misalnya ngikutin customer itu doang, pasti kayak cuman kayak yang ngikutin permainan dia lah. Ya udah turun harga gitu ya coach ya. Karena itu iya. Padahal kan saya owner. Saya pemilik. Saya bilang sama istri saya yang lagi mau deal, saya bilang batasnya angka segini ya. Nggak mau, saya nggak mau angka segitu. Deal or no deal, nggak mau. Terus istri saya bilang, nggak, aku juga nggak mau angka segitu. Saya mau angkanya lebih tinggi lagi. Loh, itu aja beda loh. Iya. Attitude saya sama istri saya ketika saya set angka sekian, istri saya mengatakan, oke, tapi saya mau angkanya sekian. Di kepala dia, kalau sales kan nggak. Lebih rendah lagi. Oh beda ya, pas lagi di awal masih kenalan, terus kayak nanya, di kantor lagi ada kebutuhan apa? Itu kan kalau misalnya kayak masih di gua gitu kan. Kalau saya tidak akan pernah begitu. Oh iya, kalau saya kan ngomong dari awal, halo selamat pagi Ibu, saya perusahaan ini, perusahaan kami bergerak di bidang ini. Perusahaan kami banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan apa, mengurangi apa, menekan biaya atau apa, dengan cara apa. Tertarik untuk mendengar lebih lanjut? Langsung to the point. Dia langsung to the point aja ya coach ya. Oke, kalau misalkan dia kirim ke email aja gitu, atau nanti aja besok-besok lagi gitu. Ya benar, bisa kita bilang. Oke Bu, saya mengerti mengenai kirim email. Kalau menurut Ibu, kalau tadi kalimatnya seperti itu, Ibu tertarik nggak untuk mendengar lebih lanjut? Kalau dia bilang, enggak sih, berarti nggak ada kebutuhan. Close aja cepet selesai. Nah, kalau misalkan nih tiba-tiba customer enggak di kantor cuma ada 3 karyawan doang, 4-5 ya karyawan ngapain? doang. Berarti salah customer dong. Iya. Kan udah pernah diomong kan, berarti apa? Database-nya salah, segmennya salah. Oke. Yang penting kita to the point, dan kalau misalkan emang itu masih kurang bikin dia tertarik, ya udah kita ulang lagi, kita ubah lagi skripnya. Enggak, kalau paman database yang memang tidak ada hubungannya sama penjualan, nggak usah diterusin, ngapain buang-buang waktu. Kecuali kalau misalkan, kirim aja emailnya. Kalaupun kirim email, saya akan kirim email, tapi saya akan nanya. Saya akan tanya sama dia, apakah Anda tertarik gak dengar kalimat tadi? Biasa aja sih. Oh, biasa aja ya. Berarti enggak, biasa aja ya. Oh, artinya berarti tim salesnya penjualannya bagus semua ya Bu ya? Oh, pujian. Bisa dibilang ya atau enggak? Kalau dibilang enggak sih, nggak bagus juga. Nah, justru itu kami mau ngebantu untuk meningkatkan itu. Dan ini ngobrolnya, diskusinya gratis. Tertarik untuk dengar lebih lanjut? Kalau bilang, enggak, penjualan kami baik-baik. Wah, keren kalau gitu ya. Selamat ya Bu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau Ibu tertarik mau dengar lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Oke, tutup, selesai. Nah, kalau misalnya tadi kan kayak awal dari kenapa customer menolak, terus gimana cara kita mengatasi penolakan. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat menangkal mental down ketika ditolak,
sama customer tuh apa sih tuh? Jawabannya cuma satu. Kita harus sudah punya mindset dari awal bahwa setiap penelponan kita cuman, kalau saya pakai kata reframing yang gampang sederhana, saya suka pakai kalimat adalah ya namanya lagi belajar. Oke. Saya akan membuat frame-nya adalah kalau begitu ditolak, ya namanya lagi belajar. Kalau saya yang udah expert, saya akan ngomong begitu ditolak, saya akan ngomong penolakan mah normal, wajar. Udah tanda-tanda bahwa bakal mau closing. Karena saya percaya setiap orang yang ditelepon kita cari tahu tanda-tandanya, maka sebenarnya kita bisa lebih dekat menuju kesuksesan. Karena cara skrip yang sama, yang gagal ditolak berarti ada skrip yang harus diubah. Oh, berarti kalau misalnya udah berkali-kali tapi ada Ditolak, penolakan, berarti sebenarnya di perlu script diubah skripnya. Makanya kalau saya bilang ditolak, kalau saya di level saya ditolak, bagus. Sebentar lagi gue dapat skrip yang sempurna untuk dia mau sama saya. Oh, sebenarnya itu kayak ibaratnya kita belajar coba skrip itu apakah berhasil atau Iya. enggak. Kalau misalkan emang dia gagal, Tidak berhasil, saya ubah. ditolak, berarti diubah skripnya. Oh, Betul. sebenarnya ini kayak kita Betul. belajar bikin skrip Betul. yang bikin Betul. closing gitu ya, Betul. Coach. Kalau kamu nanya berapa lama saya baru akan ubah, saya akan rubah, saya pakai skrip itu selama 3 kali. Kalau selama 3 kali gagal baru saya ubah. Kenapa 3 kali? Karena bisa jadi di bagian itu memang belum berhasil, tapi saya coba, bisa jadi intonasinya mungkin, cara ngomongnya kali, mungkin cara ngototnya yang beda, dan itu dampaknya akan berbeda. Oh, berarti bisa juga kita misalkan ada customer A, B, C, kita telepon. Yap. Kalau misalkan yang A jawabannya enggak dulu, Betul. misalkan yang B emang ini tentang apa gitu. Yang B misalkan Ya, kalau nggak enggak tertarik. dulu udah pasti jelas dong. Kalau Iya. enggak dulu kan berarti artinya dia pakai respon otomatis dong. Ya. Oh, berarti ini sebenarnya kalau misalkan kayak kita lagi belajar, bisa aja pas lagi udah yang presentasi, misalnya udah yang ngasih penawaran gitu ya, Coach ya. Oke. Kalau misalkan nih, Coach, ini kan kayak ibaratnya kita belajar dari kegagalan ya, Coach ya. Itu kalau misalkan kita reframing ke mindset diri kita. Yap. Ya, namanya juga masih belajar. Iya. Tapi Tapi kan itu, belajar, tutup, santai lagi, angkat lagi. itu kan nggak yang terus-menerus kita nge-reframing diri, ya namanya juga belajar. Cuma Kalau selama masih belajar memang nggak apa-apa, kamu bikin nggak aja apa-apa. belajar sampai kamu udah merasa expert. hmm, Kalau belum expert bilang aja ya namanya juga belajar. Kalau udah jago jualan, Anda ngomong. Ya wajar. Ini berarti sudah mau dekat dengan closing, saya revisi. Udah gitu dong mentalnya. jadi kalau misalkan setiap kayak, oh yang A nih pernah bilang ini nih, jadi kita tahu nih kayak harus jawabnya kayak gimana. Iya. Lama-lama dapat apa lah. Gue tadi pakai skrip ini. Ditolak. Salah di mana ya? Baca lagi, coret, ganti. Gitu loh. Dan itu yang saya lakukan, bagaimana kata-kata yang panjang-panjang disingkatin sampai orang jadi cepat langsung dengar ngerti. Itu aja. Oh, to the point berarti ya, Coach ya. Oke, thank you banget nih, Coach, udah sharing banget dari Yes. awal gimana sih customer bisa ngasih penolakan, terus gimana caranya kita menangkal agar kita nggak down gitu ya. Apalagi banyak para sales nih yang saya pernah dengar gitu kan, kalau misalkan salesnya tuh gampang down ketika penolakan. Nah, teman-teman bisa banget share langsung video ini ke teman-teman sales yang suka down ketika ngadepin penolakan ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Akhir kata, saya Aulia. Dan saya Coach Anton Sereng, terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.